hadapannya, penuhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, ikut mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu.
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Kita terus meninggikan Tuhan kita, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau perisaiku, Allahku membantuku, tempat perlindunganku. Tuhan, Kau mulia. Tuhan, Kau penolongku, Allah kekuatanku, sumber sukacitaku. Yesus, Kau mulia. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagungan-Mu memenuhi bumi sampai selamanya. Benar Yesus, keagungan-Mu mengatasi. Tuhan, Kau penolongku, Allah kekuatanku, sumber sukacitaku. Yesus, Kau mulia. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagungan-Mu memenuhi bumi sampai selamanya. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, segala bangsa akan datang sujud menyembah-Mu. Pertolongan-Mu takkan pernah terlambat, kasih-Mu kan selalu untukku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagungan-Mu memenuhi bumi sampai. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagungan-Mu memenuhi bumi sampai selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amen. Haleluya. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Semua. Keagungan-Mu memenuhi bumi sampai. Sekali lagi boleh.
Kaulah Tuhan yang mengangkat aku benar Yesus ke tempat tertinggi. keagunganmu memenuhi bumi. Mari kita istirahatkan bersama. Lah Tuhan yang mengangkat aku Ke tempat tertinggi. benar Yesus. Keagunganmu memenuhi Sekali lagi boleh? sampai Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. benar Tuhan. Keagunganmu memenuhi bumi Sampai selamanya. sampai selamanya. Ya. Haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, keagunganmu mengatasi bumi Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Engkau membawa kami daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Engkau menciptakan kami serupa dengan Engkau Yesus. Kami sangat bersyukur Engkau mengangkat kami Tuhan. Satu level lagi Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu Yesus.
Semua karena kasih-Mu, karena Kau Tuhan pelindung kami, Kau Tuhan kekuatan kami, Kau Tuhan gunung batu kami, Tuhan. Yes, ya. Di dalam-Mu kami tenang, Tuhan. Rabashiriri. Haleluya. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jiwa kami haus akan hadir-Mu. Jiwa kami haus akan hadirat-Mu, Tuhan. Kami berlari ke dalam hadirat-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau memulihkan kami, Engkau menyegarkan jiwa kami, Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas terus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari saudaraku kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelum itu saya senang sekali saudara untuk berdoa bersama-sama, untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan yang berkuasa ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini kami bisa datang dalam hadirat-Mu, kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, hati kami, sehingga Tuhan kami bisa menerima benih firman Tuhan yang berkuasa pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Wow, Tuhan begitu hebat dan begitu luar biasa sekali. Saudara yang simak dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu tajuk yang baru, yaitu hidup bagi Kristus untuk menjadi utusannya. Amin. Haleluya. Sebelum itu saya akan bacakan dulu supaya kita lebih jelas apa yang Tuhan mau ingin bicarakan buat kita semua. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21, bunyi firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Petrus katakan kepada jemaat di Korintus, dia berkata bahwa jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seterusnya, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Amin, haleluya. Jadi Petrus memberitahukan jemaat di Korintus bahwa mereka itu adalah utusan-utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk mereka bisa diperdamaikan kembali dengan Allah. Amin. Saudara yang simak dalam Tuhan. Jadi hari ini, saya mau saudara melihat bahwa kita semua ini adalah utusan Kristus ataupun duta, dan utusan ini merupakan duta ini merupakan satu posisi yang sangat penting. Dan biasanya di dalam satu kerajaan, duta ini diberikan tugas yang khusus. Dan mereka biasanya membawa pesan-pesan damai ataupun
pesan-pesan untuk mengucapkan selamat kepada sebuah negara ataupun membawa sesuatu daripada pihak kerajaan untuk disampaikan kepada sebuah kerajaan tertentu. Jadi utusan ini sangat penting. Amin. Dan saudara dan saya hari ini adalah utusan Kristus. Amin. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru, bahwa Petrus dan rasul-rasul yang lain adalah utusan yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkataan utusan ini di dalam bahasa Yunani itu adalah apostolos. Apostolos ataupun utusan, ataupun dengan kata lain rasul. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita semua yang percaya kepada Yesus adalah utusan Kristus, di mana setiap kita harus membawa berita kebenaran ini di dalam kehidupan orang lain, di dalam membangun hubungan kita dengan mereka. Kita perlu membawa satu berita, satu pesan kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, oleh itu sebagai utusan Kristus kita telah ditentukan oleh kerajaan Allah untuk menjadi utusannya kepada bangsa-bangsa bagi memberitakan kebenaran. Itu sebabnya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebagai duta ataupun wakil kerajaan sorga, kita tidak berbicara menurut apa yang kita mau, tetapi kita berbicara bagi pihak kerajaan Tuhan. Namun, sebagai utusan Kristus, kita harus tahu bagaimana menjadi utusan Kristus dalam membangun hubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Amin, ini sangat penting. Jadi, saudara dan saya adalah utusan Kristus. Katakan sama-sama dengan saya adalah utusan Kristus. 1, 2, 3. Amin, saudara dan saya adalah utusan Kristus. Jadi, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, menjalankan kehidupan kekristenan di dalam Kristus. Ini sangat penting saudaraku. Sebelum kita sampai dan memberitakan kebenaran ini, berita ini kepada orang-orang yang di sekitar kita, kita perlu tahu bagaimana kita menilai orang itu. Amin saudaraku. Kadang-kadang ada orang Kristen yang ketika dia melihat seseorang, dia menilai dari ukuran pemandangan diri mereka sendiri, dari ukuran manusia. Mas saudaraku, untuk kita menjadi utusan Kristus, yang pertama harus kita mengerti, harus kita pahami, yaitu jangan menilai orang dengan ukuran manusia. Ini akan membuat kita salah pemikiran terhadap mereka. Jadi bagaimana kita bisa datang kepada mereka, memberitakan kebenaran, kalau kita hanya melihat mereka dengan pandangan manusia, menilai mereka dengan pandangan dunia, maka kita sudah memikirkan satu yang negatif tentang orang itu. Makanya firman Tuhan katakan jangan menilai orang itu dengan ukuran manusia ataupun ukuran dunia. Kita baca saudara dalam 2 Korintus 5 ayat 15, ini sangat penting supaya kita bisa benar-benar menjadi duta untuk kerajaan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 bunyi firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk apa? Dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati, yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi, dengar baik-baik, menilai seorang pun menurut ukuran apa? Manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya sedemikian. Jadi sangat penting saudaraku, untuk menjadi duta di dalam kehidupan kita, untuk duta kerajaan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan menilai seseorang itu menurut ukuran manusia. Karena manusia menilai hanya melihat apa yang ada di luar saja. Apa yang manusia nilai. Ketika kita melihat seseorang, kita menilai prestasinya, kita menilai kemampuannya, kita menilai potensinya yang ada di luar. Tetapi kita tidak pernah menilai apa yang Tuhan nilai terhadap orang tersebut. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, penilaian ini yang kita lakukan jika kita menilai dengan cara pandang manusia, biasanya cara kita menilai orang itu tidak tepat. Karena kita tidak melihat dari cara pandang Tuhan, dari cara perspektif Tuhan. Jadi hal ini tidak mudah untuk kita menilai.
dengan ukuran manusia. Kita perlu menilai dengan ukuran Tuhan. Amin. Supaya kita bisa mengenal orang itu dan tahu isi hati orang itu. Sesuai dengan apa yang Tuhan maukan. Ini sangat penting. Di dalam perjanjian lama, Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi seorang anak Isai. Dan Tuhan mengutus Samuel ini satu utusan yang sangat penting. Kenapa saudaraku? Karena dia harus pergi mencari dan mengurapi seorang anak Isai yang akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Dan dia pergi untuk mencari seorang raja pengganti bagi Israel. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tahu di dalam cerita ini ketika Samuel sampai dan bertemu dengan Isai. Dan dia katakan, mana anakmu yang harus diurapi untuk menjadi raja. Akhirnya anak sulung daripada Isai itu ada di situ. Dan Samuel mula menilai anak Isai ini yang pertama ini. Dan dia katakan, wah inilah yang Tuhan pilih. Karena badannya besar, orangnya gagah. Oke, kelihatannya sebagai seorang panglima perang. Jadi dia katakan bahwa inilah yang Tuhan pilih. Dan Tuhan katakan dan tegur Samuel. Dia katakan bahwa manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Maka saudaraku, Samuel juga salah memilih dan salah menilai. Karena dia menilai dari luaran, bukan dari dalam seperti apa yang dinilai oleh Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ini dia sangat penting. Amin. Ketika Yesus datang ke dunia ini, 2000 tahun yang lalu. Dan dia datang sebagai raja. Menjadi penyelamat umat manusia. Tetapi kalau kita lihat saudaraku, orang-orang Yahudi pada waktu itu, apa yang mereka harapkan dari Yesus? Mereka mau Yesus itu benar-benar menjadi raja di dalam kerajaan. Pada waktu itu merampas ataupun mengalahkan semua pemerintahan kerajaan Rom. Dan dialah menjadi raja di situ untuk menjadi wakil bangsa Yahudi. Tetapi mereka kecewa karena Yesus datang bukan untuk menyatakan bahwa dia harus mengalahkan tentara-tentara Rom dan untuk dia menjadi raja bagi pihak mereka. Tetapi dia datang untuk menyelamatkan umatnya untuk mati di atas kayu salib. Makanya saudaraku, dalam hal ini ramai orang-orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus. Karena mereka menilai Yesus itu dari luaran. Dan tidak melihat apa sebenarnya rancangan Allah Bapa untuk Yesus datang ke dunia ini. Mereka tidak lihat bahwa Yesus itu sebagai anak domba Allah yang harus disembelih. Yang harus mati untuk dosa-dosa mereka. Untuk membawa mereka dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan yang terang. Mereka hanya melihat daripada pemerintahan luaran. Dan mereka menganggap pemerintahan itu sama dengan pemerintahan yang ada dalam kerajaan Rom pada waktu itu. Maka saudara yang seiman dalam ini sangat penting. Ketika kita mau melayani seseorang, jangan lihat daripada pandangan luaran mereka. Jika tidak, kita akan salah menilai. Kalau kita lihat saudaraku, contoh yang ketiga, Petrus. Petrus ini adalah rasul Tuhan. Dan dia juga adalah murid Yesus. Yang bersama dengan Tuhan. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Dan setelah Yesus mati dan bangkit naik ke sorga, Petrus juga adalah salah satu murid Yesus yang bersama dengan murid-murid lain untuk menantikan janji Bapa. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Setiap mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mula berbahasa asing. Dan Petrus berdiri dan memberitakan kerajaan Tuhan. Memberitakan keselamatan, memberitakan Injil. Akhirnya firman Tuhan mencatatkan bahwa 3.000 jiwa bertobat. Wow, ini satu pelayanan yang luar biasa bagi Petrus. Tapi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, apa yang berlaku setelah itu? Petrus diutus menjadi rasul, bukan saja di kalangan bangsa Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Namun, pada hakikatnya Petrus itu masih memiliki pemikiran prejudis. Di mana dia masih lagi ada penghalang untuk dia melayani bangsa-bangsa yang lain.
Kenapa saudaraku? Sebab menurut budaya, menurut pandangan orang Yahudi, mereka rasa bahwa mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang spesial, di mana bangsa mereka ini tidak bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Jadi untuk mereka pergi menyatakan kebenaran untuk menjadi utusan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain, bagi Petrus itu sangat sukar, saudaraku. Dia penuh dengan pergumulan. Sampai Tuhan datang kepadanya dan Tuhan berbicara langsung kepada Petrus melalui mimpi. Saudaraku, pemikiran Petrus itu harus diubah. Cara pandangnya itu harus diubah sebelum dia melayani bangsa-bangsa lain. Sama dengan ramai hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen juga. Mereka hanya melayani suku mereka. Mereka hanya melayani orang-orang yang mereka kenal. Untuk bangsa-bangsa yang lain, mereka punya pandangan yang negatif terhadap mereka. Saudaraku yang iman dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini, dia mati. Darahnya itu menyatukan baik bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa yang lain. Itu disatukan di dalam tubuhnya melalui darah Kristus. Ini harus kita mengerti supaya kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun dia bukan sesuku dengan kita, sebudaya dengan kita. Tetapi kita bisa masuk dan melayani mereka. Dan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini cara kita membangun hubungan dengan orang-orang yang sekitar kita. Supaya mereka juga bisa mengenal kebenaran. Amin saudaraku. Kita lihat saudaraku. Petrus ini mendengar suara Tuhan. Petrus mendengar Tuhan berbicara, melihat penglihatan. Untuk Tuhan bisa mengubah pemikirannya yang prajudis ini. Itu sebabnya kalau kita lihat satu ketika Petrus berdoa. Dia melihat ke langit. Langit itu terbuka dan turun satu benda berbentuk kain lebar. Dan di setiap sudut kain itu terikat dan tergantung dari atas, diturunkan ke bawah. Dan apa yang Petrus lihat? Petrus melihat pelbagai binatang yang haram dan tidak tahir. Yesus berkata kepada Petrus, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Wah, ini satu yang menggoncangkan pemikiran. Kubuh yang ada dalam pemikiran Petrus itu benar-benar dihancurkan, saudaraku. Karena dia belum pernah makan makanan yang haram. Tetapi Tuhan katakan, ambillah dan sembelih. Karena Tuhan mau memecahkan pemikiran prajudis, pemikiran kolot, pemikiran suku, pemikiran kepentingan diri sendiri, kepentingan keegoan dalam diri Petrus. Untuk Tuhan mau hancurkan supaya dia bisa melayani bangsa-bangsa lain. Karena dia diutus bukan untuk bangsanya saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Menjadi rasul kepada bangsa-bangsa yang lain, saudaraku. Kita lihat apa jawab Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 14. Bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi saudaraku, pesanan Yesus kepada Petrus ini adalah pesanan yang sangat-sangat dalam. Bukan saja sekadar menyampaikan kebenaran Injil ini kepada bangsa-bangsa lain, tetapi Tuhan mau Petrus dan bangsa-bangsa Yahudi ini bisa menerima satu dengan yang lain. Karena telah disatukan di dalam darah Kristus. Jadi saudaraku, Tuhan mau Petrus keluar dari perasaan prajudis, prasangka terhadap bangsa-bangsa lain. Supaya Petrus bisa melayani mereka. Dalam salah satu, untuk Petrus mengalami breakthrough adalah makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang bangsa-bangsa lain. Dia harus makan bersama dengan mereka. Supaya dia bisa melayani bangsa-bangsa lain dan menjadi utusan kerajaan Tuhan, utusan Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga harus seperti ini. Saudara dan saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara harus
juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena saudara juga utusan Kristus. Saudara juga adalah duta, ambassador. Memiliki posisi yang penting dalam kerajaan Tuhan. Saudara tidak boleh hanya duduk diam atau melayani suku, saudara, keluarga saudara. Tapi saudara tidak pernah berpikir untuk pergi di luar daripada kebiasaan saudara untuk menjadi utusan Kristus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi ambassador ataupun utusan, duta buat kerajaan Tuhan, buat Kristus. Ketika kita melihat orang lain itu, belajarlah melihat itu dari sisi pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kita? Begitu juga kita melihat orang lain. Kita lihat saudaraku dalam 2 Korintus 5:17, bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creations. Amin. Firman Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus melihat kita ketika kita percaya kepada Kristus. Dan Tuhan memberitahukan kita bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini cara pandang Kristus. Yang harus kita teladani dan harus kita pandang orang ini seperti ini. Kita lihat seterusnya ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dalam dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita ketika dia melihat kita, ketika kita bertobat, ketika kita diselamatkan. Dia tidak lagi melihat pelanggaran saudara yang sudah pernah lakukan sebelum ini. Seterusnya, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada rasul-rasul, kepada Petrus, kepada Paulus, dan juga kepada saudara dan saya yang ada pada hari ini. Berita pendamaian ini dipercayakan kepada saudara. Karena saudara adalah utusan atau duta kerajaan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, biarlah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudaraku, jadi pertama yang harus kita pelajari di sini, cara kita melihat sama seperti Kristus adalah melihat orang lain dengan melihat mereka itu sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Jadi orang-orang yang baru percaya, mereka itu adalah ciptaan yang baru, saudaraku. Mari kita layani mereka. Jangan kita pandang bulu dalam gereja. Jangan kita hanya melayani orang yang kita suka dan tidak melayani orang yang kita tidak suka. Padahal Tuhan tidak pernah memandang bulu. Tuhan hanya melihat orang yang bertobat ini adalah orang-orang yang di dalam ciptaan baru. Walaupun mungkin di dalam perjalanan pertobatannya menjadi orang Kristen, dia masih lagi melakukan hal-hal yang lama. Tetapi itu satu proses untuk mereka berubah, saudaraku. Ini sangat penting. Amin, saudaraku, karena Alkitab memandang mereka dan berkata jika mereka percaya, mereka adalah ciptaan baru. Mereka yang baru telah datang, yang lama sudah berlalu. Dengan cara ini, saudaraku, kita menjadi orang Kristen yang tidak akan mungkin menghakimi mereka. Karena kita tahu bahwa ketika mereka hidup di dalam Kristus, mereka sedang mengalami proses pembaharuan dalam hidup mereka. Segala pekerjaan-pekerjaan kedagingan mereka yang lama itu sedang perlahan-lahan dibuang dari kehidupan mereka dan mereka mengalami proses untuk menjadi ciptaan yang baru. Amin, saudaraku. Ini cara kita melihat. Amin. Jangan kita melihat ke diri kita sendiri. Jangan kita menilai orang dengan cara yang salah, dengan melihat daripada luaran mereka. Tetapi lihatlah mereka seperti Tuhan Yesus melihat mereka. Yesus melihat mereka adalah orang-orang yang telah mengalami Kristus dan akan mengalami ciptaan baru. Mereka adalah orang-orang yang sedang diperdamaikan oleh Tuhan di dalam dirinya. Karena kita juga berada dalam diri Kristus sebagai satu tubuh Kristus. Dan Allah telah mendamaikan mereka. Dan Allah juga mempercayakan berita pendamaian itu bukan saja kepada saudara, tetapi mereka yang hidup dalam ciptaan baru. Amin, saudaraku. Ini sangat penting.
Jadi Tuhan mau sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan di dalam posisi sebagai duta Kristus ataupun utusan Tuhan. Mari kita melayani dia dengan motif yang benar. Tuhan mempercayakan saudara dan saya berita Injil damai sejahtera. Kita harus beritakan ini. Amin. Dan kita tahu ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita satu amanat untuk kita pergi memberitakan Injil. Ini satu amanat agung. Di mana setiap orang harus memberitakan Injil damai sejahtera, Injil keselamatan, Injil tentang kerajaan Tuhan. Supaya setiap orang itu tahu bahwa tidak ada pun seorang yang tidak menjadi utusan Kristus. Semuanya harus menjadi utusan Kristus. Ini tanggung jawab kita. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20 bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Yesus memberitahukan saudara dan saya, kepada Yesus telah diberikan kuasa. Kita lihat yang seterusnya. Di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Firman Tuhan katakan, karena itu pergilah. Pergilah, jadilah utusan Kristus. Bawalah berita pendamaian. Supaya setiap orang yang percaya diselamatkan dan dimuridkan buat kerajaan Tuhan. Kita lihat saudaraku di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada berita kemenangan, Injil diberitakan. Supaya mereka itu memberikan diri mereka dibaptis, memberikan diri mereka, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus bisa beracara dan membuat jiwa, pemikiran, hati mereka menjadi baru di dalam Tuhan. Dan mereka akan menjadi ciptaan baru. Yang ke-20, firman Tuhan firman Tuhan katakan, dan ajarlah. Siapa yang harus mengajar? Setiap orang yang diutus oleh Tuhan. Siapa yang diutus oleh Tuhan? Saudara dan saya. Amin saudaraku. Firman Tuhan katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini satu perintah yang Tuhan berikan buat saudara. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Sebagai utusan, ada Roh Kudus menyertai saudara. Ketika saudara tidak tahu berbicara, Roh Kudus akan membuat saudara bisa berbicara. Berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kerajaan Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Jadi dengan cara ini, sebagai utusan Tuhan, kita dapat melayani orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak lihat lagi bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak ada peluang untuk menerima kebenaran, tetapi saudaralah yang menjadi peluang buat mereka untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, tanggung jawab kita bukan saya menjadi utusan Kristus, kita perlu mengajar mereka. Kita perlu nyatakan kebenaran. Kita bawa mereka itu kenal Tuhan, supaya mereka itu diproses, supaya mereka bisa hidup baru dalam Tuhan. Supaya mereka boleh membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan tidak hanya melihat kepada lingkungan saudara, tapi keluar daripada lingkungan saudara. Sama seperti Petrus ketika Tuhan katakan, engkau harus sembelih dan makan makanan yang haram ini. Supaya lewat makanan ini, engkau boleh melayani orang-orang yang ada di sekitar saudara, bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang iman dalam Tuhan. Salah satu pesan dari kerajaan sorga, yaitu Yesus memberitahukan bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan tidak lagi melihat masa lalu saudara dan saya. Tapi Tuhan menerima kita. Pesan kerajaan sorga ialah di mana kita berada. Jadilah utusan Kristus. Ketika engkau di tempat pekerjaanmu, engkau menjadi utusan Kristus di sana. Ketika engkau berada di sekolah, engkau menjadi utusan Kristus di sana. Ketika engkau bekerja, engkau menjadi utusan Kristus di sana. Ketika engkau melakukan bisnis, engkau menjadi utusan Kristus di sana. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebagai orang yang telah dimerdekakan, telah menerima keselamatan, mari salah satu tanggung jawab kita adalah menjadi utusan, menjadi duta buat kerajaan Tuhan. Saudara bertanggung jawab. Saya juga bertanggung jawab, saudara juga bertanggung jawab
untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mengalami kuasa dan ciptaan baru daripada Tuhan. Mereka diperbaharui dari hari ke hari. Pemikiran mereka diperbaharui. Hati mereka diperbaharui. Iman mereka diperbaharui. Komitmen mereka diperbaharui. Pelayanan mereka diperbaharui. Dan semuanya itu membuat mereka benar-benar bersemangat untuk Tuhan ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Mari saudaraku, kita menjadi utusan Kristus buat kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memanggil kami semua. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami sekarang hidup di dalam Kristus. Di mana Tuhan kami harus membangun hubungan kami dengan orang lain. Di mana kami harus menjadi duta buat kerajaan-Mu Tuhan. Buat Kristus. Sehingga Tuhan ketika kami menilai seseorang, kami tidak menilai orang itu dari pandangan manusia. Pandangan daripada luaran saja Tuhan. Tetapi kami harus belajar menilai dengan cara pandang Tuhan. Dan kami tahu Tuhan dengan cara ini kami bisa memberitakan, menjadi duta, menjadi utusan Kristus yang boleh menyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Berkati mereka semua, berkati setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan melakukan tanggung jawab kami sebagai utusan Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami bisa berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa pada minggu hadapan. Dengan